Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di Oka Armadika TV ya, atau di channel Kadek Oka Armadika. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Pascal. Ini terkait dengan tugas saya di Politeknik Desa Guru. Dan ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang hari ini mungkin sama dengan saya, ada tugas pembuatan aplikasi sederhana menggunakan program Pascal ya. Nah, di sini saya akan mengkilas sedikit saja, sedikit sharing ya dengan teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengisi daripada kekurangan saya. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu nih sama Pascal. Apa sih itu bahasa Pascal? Nah, Pascal ini ditemukan oleh Dr. Niklaus Witt ya, dari Swiss Federal Institute of Technology. Nah, jadi bahasa Pascal ini adalah bahasa yang pemrograman tingkat tinggi. Artinya adalah bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia, namun membutuhkan compiler yang lebih gitu ya, karena dengan komputer ya agak jauh bahasanya gitu. Jadi itu lebih istilahnya, semakin tinggi dia bahasanya, lebih dekat, lebih mudah dipahami oleh manusia, namun membutuhkan compiler yang lebih bagus atau yang lebih bisa mudah dimengerti oleh komputer itu sendiri, begitu ya. Nanti compiler Pascal ini bisa menggunakan GNU Pascal, Free Pascal, sama Dev atau Turbo, begitu ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Free Pascal. Mungkin teman-teman bisa lewat Android tadi ya, saya kasih linknya di bawah, atau lewat website bisa ya. Oke, jadi struktur program Pascal kita harus tahu dulu nih. Nah, struktur program Pascal itu terdiri dari dua dulu ya. Terdiri dua, ini adalah dari bagian judul sama blok program. Nah, kalau dari blok program itu terdiri dari dua lagi, itu dari bagian deklarasi sama bagian pernyataan. Mungkin nanti akan melihat hal seperti ini ya. Kita next, kita cepat ya. Di sini judul program itu adalah identifikasi nama program yang dibuat. Itu bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Tapi saran saya diisi ya. Kenapa? Jadi memudahkan kita, itu programnya apa sih, begitu ya. Dan diawali dengan kata program. Terus deklarasi itu bagian persiapan, di mana semua hal yang akan diperlukan dalam pemrograman. Nanti itu bagian persiapan, gitu ya. Nah, terdiri dari konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tetap. Jadi seumpamanya kita menetapkan rumus, kita membuat nih rumus lingkaran pi berapa, itu kan sudah tetap ya. Atau lainnya ya, ini sudah konstan, sudah tetap, itu nilai tetap. Ada juga variabel itu nilainya berubah-ubah. Kita umpamanya mau orang itu input apa sih gitu, kita itu variabelnya berubah, itu menggunakan variabel. Terus dia ada tipe data serta prosedur dan fungsi. Nah, masih banyak lagi, nanti kita bahas belakangan ya. Setelah itu belum ya, ini pernyataan. Nanti blok terakhir itu ada pernyataan, itu urutan-urutan atau instruksi atau langkah instruksi yang akan dilaksanakan. Diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end dan tanda titik di belakangnya, begitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ini sekilas kita kenal dulu nih sama Pascal. Nah, aturan penulisan bahasa Pascal gimana sih? Oke. Setiap judul program harus diawali dengan titik koma ya. Jadi setiap deklarasi atau pernyataan harus diakhiri juga dengan titik koma, kecuali itu pernyataannya tunggal, begitu. Bahasa Pascal tidak sensitif case, artinya itu kalau di awal kita kuliah variabelnya itu y-nya huruf kecil, nanti kita permintaan data y huruf besar, nggak apa-apa. Jadi kalau Pascal itu dia tidak sensitif lah, jadinya huruf besar semua, nanti di huruf kecil semua dibaca, jadi dibacanya sama, begitu ya. Ya, terus setiap program diakhiri dengan kata n dan titik seperti tadi di depan ya. Lanjut, kita bahas satu persatu. Apa itu identifier gitu ya? Apa itu, saya susah bacanya, saya baru paham juga nih. Nah, adalah nama yang digunakan untuk menyimpan nilai konstanta dan variabel. Terus juga digunakan untuk memberi judul program, nama fungsi, dan prosedur. Ada beberapa aturan nih dalam membuat identifier ya. Oh ya, identifier, sorry. Itu harus diawali dengan huruf alfabet kayak A, B, C gitu ya. Dapat diikuti dengan angka dan karakter seperti garis bawah. Cuma garis bawah aja ya. Jadi kalau
Yang ketiga ya, tidak boleh memuat spasi dan karakter, itu maksudnya. Jadi kalau mau ada spasinya pakai garis bawah dia, kayak garis bawah begitu, bawahnya program program itu kan yang tadi dibuat program, misalnya aplikasi garis bawah perkalian gitu modelnya. Ya, kita kan hari ini perkalian ya teman-teman dari Desa Guru, hari ini kita ada tugas perkalian gitu ya. Tidak boleh memuat spasi dan karakter berikut. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu juga akan digantikan menjadi operator, atau itu adalah simbol-simbol yang menjalankan sebuah operasi nantinya di sana dalamnya. Tidak boleh menggunakan istilah yang sudah digunakan dalam pascal sebagai berikut, kayak and, array, terus ada if, ada of gitu ya. Jadi karena itu sudah digunakan. Jadi hindari kata-kata itu begitu ya. Terus apa itu operator? Nah, operator itu yang seperti saya bilang tadi. Jadi dia itu adalah pengoperasian variabel atau konstanta, nilai tetap atau tipe-tipe data tertentu gitu ya. Bisa juga disebut dengan sebuah simbol yang memberitahukan compiler Pascal untuk melakukan operasi aritmatika atau logika. Nah, ada beberapa contohnya seperti operator aritmatika, itu contohnya kayak kurang, tambah, kali, div, mod gitu ya. Terus kalau rasional sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, lebih besar sama dengan. Terus yang terakhir operator boolean itu and, or, not gitu ya. Oke, nanti kita belajar sambil jalan. Saya juga baru belajar, mungkin teman-teman nanti bisa saling mengisi juga ya. Terus apa itu ekspresi? Ekspresi itu adalah sebuah simbol dalam pemrograman Pascal yang digunakan untuk memberi nilai atau memanipulasi nilai pada variabel, seperti ekspresi assignment memberi nilai pada variabel, ekspresi input output mendapatkan inputan digunakan perintah read atau read learn. Nah, itu maksudnya kalau read itu dia akan bacanya ke samping, kalau read learn itu akan ke bawah begitu ya. Sedangkan outputnya itu write yang ke samping, nanti kalau write learn itu yang ke bawah gitu ya. Nanti saya berjalan kita sama-sama belajar. Dan loop atau pengulangan gitu ya. Oke. Nah, kalau masalah loop nanti kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas dulu PR kita untuk membuat aplikasi perkalian begitu. Mungkin teman-teman bisa contoh ini. Terima kasih. Kita lanjut ke compilernya. Kalian bisa gunakan yang di web atau yang di Android ya. Oke ya. Jadi di sini kita unduh aplikasi Pascal NID di Play Store. Nanti saya sisipkan linknya ya di bawah. Kita masuk. Ini saya tadi sudah buat. Kita bikin yang baru ya. File baru. Nah, ini namanya aplikasi perkalian gitu ya. Oke, nah, maka dia akan otomatis ya. Ada otomatis. Kita bawa dulu di sini. Kita bikin dulu variabelnya ya. Jadi variabelnya itu ada X. Nah, nanti ada yang input X, ada inputan Y, X sama Y, X kali Y gitu maksudnya ya. Dan ada hasilnya nanti berupa H. Nanti H itu hasil ya. Nah, ini semua tipenya real. Kenapa real? Karena di input begitu ya. Habis itu titik 2 tanda koma. Oke. Setelah kita berhasil membuat variabelnya, kita lanjut ke membuat aplikasinya atau aduh saya lupa ya, itu dah. Oke, kita write. Ini malum ya, kita sama-sama belajar bro. Write, kita ini isi teks, ini bebas. Silakan isi X gitu ya. Silakan isi X titik 2, tutup dengan tanda ini. Nah, akhiri dengan titik 2. Setelah itu maka dia akan membaca ya, hasilnya itu akan dibaca berupa X ya. Huruf kecil huruf besar nggak masalah sih sebenarnya ya. Titik 2. Nah, setelah itu
maka dia akan menuliskan maka yang perlu dituliskan lagi adalah ini teman-teman, Y kan. Kalau silakan isi Y itu ya. Kenapa si Y X kali Y kan begitu, maka itu akan dibaca Y. Gampang teman-teman ya, gampang susah lah. Setelah itu variabel X sudah ketahui, variabel Y sudah ketahui, maka H. Nah H ini, H itu ya sama dengan, ingat titik 2 dulu ya, sama dengan baru X kali itu adalah bintang ya, kali Y begitu ya, maka akan ketemu baru titik 2. Nah maka itu akan dibaca hasilnya gini. Nah, kita buat hasilnya adalah yaitu ya titik 2 spasi tanda petik koma, hasilnya adalah H kan begitu ya, H. Nah ini kita batasi 50, anggap 20 digit lah, 20 digit, terus komanya 2 angka di belakang koma begitu, lalu tutup. Nah gitu ya. Ini kok salah bukan red ini, tulis ini adalah white. Nah begitu. Oke, itu adalah white, maka udah ada di belakangnya. Oke, setelah itu udah N ya. Coba kita jalankan. Insert token before token. Oh ini ada yang salah nih, ada yang salah. Oke, coba ini kita pisah di belakangnya, Y-nya kita pisah ya. Jadi variabel H itu titik 2 itu berupa real koma begitu ya. Coba jalankan. Ini ada sesuatu. Oke, di sini H titik 2. Oh ini kurang titik 2 di sini. Tuh di atas, hati-hati ya. Salah sedikit aja tuh salah, maka akan berhasil seperti itu. Oke, kita jalan. Oke, kompilasi berhasil. Ini tanda centang ditekan ya, muncul kompilasi berhasil. Coba kita jalankan, play. Silakan isi X. Nah, di sini kita isi X-nya. Isi umpamanya 4. Oke, enter. Y 8, berarti 4 kali 8 hasilnya 32. Hasilnya adalah 32 gitu. Jadi jalan sudah ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.